Selamat sore semuanya, kembali lagi di acara Bincang Sejenak dengan saya, host dari acara ini yaitu Arinda Iklimat. Nah, saat ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat cocok sekali dengan topik yang akan kita bahas saat ini. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada... Halo semuanya, saya Albina Alkautsan Hermawan sebagai pembicara satu. Dan juga ada. Halo semuanya, saya Naila Ataya sebagai pembicara kedua. Pada kali ini, kita akan membahas kerajaan-kerajaan apa saja yang pernah berdiri di Nusantara Indonesia. Seperti yang diketahui, corak budaya yang ada di Indonesia itu begitu banyak dan beragam. Peninggalan nenek moyang yang begitu banyak sehingga rasa penasaran dari mana semua benda itu berasal. Tak hanya prasasti, mungkin sikap yang diturunkan dari nenek moyang ini juga masih diterapkan oleh masyarakat hingga saat ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita lebih mengkaji dari mana asal mula kerajaan itu berdiri. Yang pertama, salah satu kerajaan yang pada berdiri di Indonesia itu yang saya tahu adalah Kerajaan Kediri. Nah, menurut pemahaman saya, Kerajaan Kediri ini sebenarnya peninggalan termasuk ke dalam salah satu kerajaan corak Hindu yang ada di Indonesia yang terletak di area Sungai Berantas, Jawa Timur. Betul, Mbak? Namun, agar penonton di sana lebih mengetahui sejarah tentang Kerajaan Kediri ini, Mbak Albina mungkin dapat menjelaskan kembali. Baik, untuk pemahaman lebih lanjut, Kerajaan Kediri ini memiliki nama lain, diantaranya ada Kerajaan Panjalu, Daha, dan Kerajaan Kediri. Kerajaan ini bercorak Hindu yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Di antara tahun 1019 sampai 1222 Masehi. Nah, singkat sejarah kerajaan itu, bahwa munculnya Kerajaan Kediri ini dari pembagian kerajaan oleh Airlangga. Pada saat itu, Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Airlangga. Ia mempunyai dua orang anak, yang pertama yaitu Sri Samaringwijaya dan yang kedua Panji Garaskan. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Berantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan ini adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua anaknya. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan karena sehingga Airlangga wafat. Terjadilah peperangan antara Janggala dan Panjalu. Pada saat itu, Janggala dipimpin oleh Mapanji Garaskan, sedangkan Panjalu dipimpin oleh Sri Samarawicaya. Perang ini berakhir dengan kekalahan Janggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu yang dipimpin oleh Sri Samarawicaya. Nah, namun apa sih yang membuat merasa bahwa Kerajaan Kediri ini yang berpengaruh besar bagi bangsa kita ini? Mungkin kepada Mbak Naila yang menjelaskan. Nah, di masa kejayaan Kerajaan Kediri pada saat pemimpinan Jayabaya ini, Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang ditujukan pada Joko Joyoboyo. Nah, di samping itu sikap merakyat dan visi yang jauh ke depan membuatnya dikenal. Nah, faktor yang mendukung kejayaan Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Raja Jayabaya adalah karena dibentuknya jabatan Sanapati Srawajala sebagai Panglima Angkatan Laut. Hal ini menandakan bahwa pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri memiliki armada laut yang kuat sehingga berkembang dan kerajaan bercorak agraris menjadi kerajaan maritim aktif. Nah, betul sekali. Lalu bagaimana dengan masa runtuhnya Kerajaan Kediri yang terjadi pada masa kekuasaan Raja Kartajaya seperti dikisahkan dalam kitab Paranton dan Nagara Kertagama. Nah, di sini kita akan menanyakan pendapat tentang Mbak Nura sebagai pembicara 3. Namun dikarenakan terhalangnya jarak, kita akan berkomunikasi dengan Mbak Nura melalui via telepon. Kepada Mbak Nura, sudah terhubung? Ya, boleh disampaikan, Mbak? Ya, di setiap suatu fenomena atau kekuasaan ataupun pemerintahan itu pasti ada masanya. Di saat masa Kerajaan Kediri ini juga memiliki banyak sekali peninggalan ataupun prasasti yang memang membuktikan bahwa Kerajaan Kediri berkuasa pada saat itu. Peninggalan Kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini oleh situs Todawongso pada awal tahun 2007, sejumlah arca kuno peninggalan Kerajaan Kediri ditemukan di Desa Gayam. Kediri tersebut tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa caturmuka atau bermuka 4. Prasasti ini berisi pemberian hadiah oleh Raja Jayawarsa pada rakyat Kediri. Prasasti ini berisi tentang permasalahan keagamaan yang ditulis oleh Raja Bameswara. Prasasti ini berisi mengenai pemberian hadiah dari Raja Jayabaya
berupa sebidang tanah kepada rakyat ngantang. Prasasti ini berisi nama-nama seperti Kebo, Waruga, dan Tikus Jinada. Prasasti ini berisi mengenai keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh-musuhnya di Katang. Oke baik, nah pemirsa itu mungkin akhir dari pembahasan kerajaan Kediri saat ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan selanjutnya yang ada di Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Albina yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Kepada Mbak Naila juga terima kasih banyak. Oke baik, nah pemirsa mungkin itu akhir dari pembahasan kerajaan Kediri pada saat ini. Namun selanjutnya kita akan beralih membahas tentang kerajaan berikutnya. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu sekaligus untuk membahas tentang kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Majapahit dan juga Singasari. Kepada Mas Fatih dan juga Mbak Dia dipersilakan. Nah, kita langsung aja ke topik inti kita saat ini. Menurut Mbak Dia nih, siapa sih kerajaan yang berkuasa saat itu? Seperti misalnya Majapahit, banyak orang yang tidak asing dengan nama tersebut. Lalu bagaimana penjelasan lanjut mengenai kerajaan ini? Ya, baik. Tentu saja tidak asing dikarenakan kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Majapahit mampu menguasai sebagian besar daerah di Nusantara. Kerajaan Majapahit pula di bawah pimpinan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada mampu menempuh masa kejayaan pada tahun 1350 hingga 1389. Selain itu, di bawah pimpinan Hayam Wuruk, Majapahit mampu mempersatukan wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Tumasik, dan beberapa wilayah di Filipina. Ya, betul sekali. Namun bagaimana faktor-faktor runtuhnya Majapahit? Hal ini diakibatkan oleh kurang cakapnya penerus Hayam Wuruk dalam mengolah beberapa wilayah Majapahit. Faktor ini juga diakibatkan karena ada beberapa wilayah taklukan yang memisahkan diri lalu terjadi sebuah konflik perebutan tahta. Lalu kalau menurut Mas Fatih nih, siapa sih kerajaan yang paling berkesan saat itu? Menurut saya, kerajaan yang paling berkesan pada saat itu kerajaan Singasari atau kerajaan Tumapel merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok atau disebut juga sebagai Ken Arok pada tahun 1222. Sejarah kerajaan ini terikat erat dengan sosok Ken Arok adalah pendiri bangsa Rajasa sekaligus kerajaan Tumapel. Diawali dengan peninggalan kerajaan Singasari pertama adalah Candi Singasari. Candi ini merupakan candi Hindu yang terletak di Kelurahan Candinegoro, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lalu bagaimana kondisi perekonomian saat itu? Pada saat itu, kondisi perekonomian sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat dengan komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Ya, selain membawa Singasari menuju kejayaan, pernah negara pula bagaimana kerajaan ini runtuh. Faktor runtuhnya kerajaan ini bukan termasuk kerajaan dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa kan? Sebelumnya memang setiap pemerintahan itu pasti akan ada masanya. Jadi prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan Singasari banyak seperti prasasti Singasari, prasasti Wurare, dan juga banyaknya candi peninggalan kerajaan Singasari. Nah, jadi menarik sekali ya para pendapat bintang tamu kita saat ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa bukan siapa sebenarnya yang berkuasa atau berpengaruh pada saat itu. Namun, yang bisa kita lihat adalah begitu banyaknya sekali kerajaan yang ada di Nusantara yang bisa kita dijadikan sebagai pembelajaran. Prasasti yang ditinggalkan, juga tata cara nenek moyang yang unik, sehingga banyak sekali yang masih menerapkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, kita perlu melestarikan peninggalan oleh nenek moyang kita, sehingga kita bisa menceritakan ke anak dan cucu kita bahwa memang Indonesia ini akan kaya budaya. Sekian pembahasan menarik kita pada saat ini. Sampai jumpa kembali, mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih. Topik inti berikutnya. Nah,
Menurut bagian Naya. Gantinya sebagai anak semati. dia bagus ini namanya. Dia Jut bukan? Iya kan. Oh, benar, benar.